Harus tegas ini, karena nyawa, kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Nggak boleh lagi. Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu. Usai insiden keracunan makanan akibat program makan bergizi gratis yang dialami 707 orang di SMK Negeri 6 Semarang, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, Senin 3 Agustus 2026 mencopot 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia juga menegaskan kebijakan zero tolerance atau nihil toleransi. Apakah langkah ini dapat memastikan tidak ada lagi kasus keracunan di masa mendatang? Lalu bagaimana Sudaryono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran MBG yang harus dikeluarkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028? Dengan kepemimpinan baru itu, apakah evaluasi BGN dan pelaksanaan MBG akan berjalan lebih efektif? Kita bahas. Dalam laman resmi BGN Senin 3 Agustus disebutkan bahwa Kepala BGN Sudaryono mencopot 137 kepala SPPG di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah, termasuk SPPG yang mengelola dapur penyedia makanan untuk SMK Negeri 6 Semarang. Pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melanggar disiplin atau memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan program MBG. Sudaryono juga menegaskan BGN menerapkan zero tolerance terhadap kasus keracunan maupun tindak korupsi. Untuk memperkuat tata kelola, BGN tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital agar seluruh proses operasional dapur dapat dipantau secara sistematis. Di saat yang sama, BGN berkomitmen meningkatkan transparansi melalui penyediaan informasi yang mudah diakses para pemangku kepentingan, khususnya orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah. Berselang 2 pekan setelah dilantik sebagai Kepala BGN, Sudaryono langsung membenahi tata kelola program MBG dengan menutup 833 dapur dan memberhentikan 261 pegawai BGN non-ASN. Ia juga menyatakan siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemindahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Di sisi lain, Sudaryono mengklaim pelaksanaan MBG tetap berjalan baik, sembari terus memperkuat tata kelola, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting yang tinggi. Ya, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional, adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa, dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies atau Celios Muhammad Saleh menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru menunjukkan adanya penundaan dalam pemberian keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, kerugian pada sektor pendidikan akan terus terjadi selama anggaran pendidikan masih dialihkan untuk program MBG. Ia juga menilai putusan tersebut berpotensi melegitimasi pengalihan anggaran pendidikan hingga mendekati pemilu 2029 dan menjadi bentuk pembiaran terhadap pelanggaran mandat konstitusional mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Umar Mukdi dalam artikel Opini Kompas Minggu 2 Agustus menyebut putusan MK nomor 40 PUU 24/2026 memuat 3 hal yang harus dikawal. Salah satunya ialah syarat transisi APBN 2027 yang harus benar-benar dijaga. Umar menjelaskan MK masih mengizinkan MBG tetap masuk dalam struktur anggaran pendidikan pada 2027 dengan syarat tidak mengurangi alokasi komponen utama pendidikan. Menurutnya syarat tersebut paling rawan dilanggar dalam praktik penyusunan anggaran karena batas antara tidak mengurangi dan menggeser prioritas kerap kabur dalam pembahasan APBN yang syarat kompromi politik.
Sahabat Kompas, langkah tegas Kepala BGN Sudaryono baru menjadi awal. Ujian sesungguhnya adalah memastikan tidak ada lagi kasus keracunan, menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat, serta menjalankan program MBG sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tanpa mengorbankan anggaran pendidikan.